Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafri Mulia, NPM 233510321 dari kelas C. Pada pertemuan ini, saya akan membahas bagian penting dari Vue.js, khususnya tentang bagaimana cara membangun dan mengelola tampilan aplikasi menggunakan komponen dan relasi antar komponen. Itu yang pertama ada komponen, itu merupakan dasar tampilan yang reusable di Vue.js. Kemudian ada props, merupakan cara mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Kemudian emit, merupakan cara anak mengirim event ke induk. Kemudian ada slot, merupakan cara menyisipkan isi dari parent ke dalam komponen anak. Komponen. Komponen adalah blok bangunan antarmuka UI di Vue.js yang dapat digunakan ulang. Setiap bagian halaman bisa dipecah menjadi komponen yang lebih kecil dan terstruktur. Fungsi komponen memisahkan logika dan tampilan menjadi bagian modular. Kedua, memudahkan pemeliharaan dan debugging. Ketiga, mendukung reuse atau digunakan berulang kali di berbagai halaman. Kemudian ada props. Props singkatan dari properties digunakan untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Props memungkinkan komponen lebih dinamis dan dapat digunakan ulang dengan data yang berbeda. Di sini ada contoh kode props. Greeting.view merupakan komponen anak dan app.view merupakan komponen induk. Oke, di sini saya sudah membuat greeting.view sebagai komponen anak dan main greeting.view sebagai komponen induk. Pertama saya akan membuat kode untuk greeting.view sebagai komponen anak. Pertama saya definisikan prop, yaitu nama, tipe datanya string, umur, tipe datanya number, kemudian hobi, tipe datanya string. Oke, di sini saya akan membuat HTML untuk menampilkan data dari props ini yang diterima dari komponen induk. P, halo, nama saya, nama, umur saya, hobi saya. Di sini saya akan memanggil komponen anak dengan import. Import greeting components greeting. Sini saya akan membuat judul H1 data diri. Kemudian di sini saya akan membuat komponen greeting dengan greeting kirim prop nama dengan nilai budi, kemudian umur 20, kemudian hobi,
dengan nilai bermain sepak bola. Oke, di sini telah tampil data diri. Halo, nama saya Budi, umur saya 20 tahun. Hobi saya bermain sepak bola. Jadi di sini mendefinisikan props yang akan diterima dari komponen induk melalui tag yang dibuat di sini. Maka data akan dikirim ke komponen anak dan akan diterima di sini, lalu ditampilkan di bagian sini. Emit adalah cara untuk mengirim event dari komponen anak ke komponen induk. Kalau props digunakan untuk mengirim data dari parent ke child, maka emit digunakan untuk mengirim tindakan dari child ke parent. Di sini ada contoh kode emit. Di pom.tv merupakan komponen anak dan app.tv merupakan komponen induk. Di sini saya sudah membuat file komponen anak yaitu pom user.view dan juga main form user.view merupakan komponen induk. Pertama saya akan membuat input tag input. Di model nama placeholder nama with input umur titik number type number kemudian placeholder umur, kemudian button klik, button klik, submit, tambah. Ini saya akan membuat import ref kemudian mendaftarkan event yang bisa dikirim ke induk yaitu define image define image submit user, kemudian membuat dua variabel input umur dengan nilai 0. Kemudian membuat fungsi klik tombol
Kemudian kirim data ke komponen induk pakai emit. Nama, nama titik value, kemudian umur, kemudian untuk reset input, nama, value, umur, value, kemudian menampilkan alert jika input kosong. Alert, isi nama dan umur. Kemudian buat kode komponen induk. Di sini import ref, import from user, from komponen, from user, from user titik view. Kemudian membuat array users yang bisa diisi. Kemudian fungsi untuk menambahkan user ke array. Kemudian di sini membuat judulnya daftar pengguna. Kemudian memanggil komponen anak from user. From user. Dengan menangkap event submit. Event submit user. Submit. Di sini submit user. Ini. Submit user. Tambah
Oke, di sini masih BR, BR, kemudian BR, BR. Sini nama Budi 20. Nama Budi 20. Oke. Sini full, kemudian li before user index users di index yang sini username user umur tahun Suran Budi 20. Oke. Sini telah tampil Budi 20 tahun. Slot digunakan untuk menyisipkan dari komponen induk ke dalam komponen anak secara fleksibel. Dengan slot, kita bisa membuat komponen yang dapat digunakan berulang kali, namun isi dalamnya bisa berbeda tergantung kebutuhan. Komponen anak hanya menyediakan slot, sedangkan komponen induk menentukan isi dari slot tersebut. Di sini ada contoh slot dengan nama komponen anak itu button.view dan komponen induk app.view. Di sini saya sudah membuat komponen anak yaitu newscard.view dan komponen induk main newscard.view. Di sini saya akan membuat div dengan nama kelas card. Slot dengan name header with header slot dengan name header. Oke. Lalu saya akan membuat slot konten dan slot footer. Dan footer. Lalu saya akan memberikan style. Kemudian di sini pada main newscard saya akan mengimport terlebih dahulu
yaitu komponen anak import new card new card. Oke. Di sini saya akan membuat judul yaitu H1 berita. Lihat dulu. Ini ada berita H1 itu berita terkini. Kemudian saya akan membuat div di dalamnya. Saya akan menggunakan tag newscard di sini. Komponen newscard. Newscard. Lalu di sini saya akan membuat template, yaitu ada 3 template dengan nama header, content, dan footer. Template, name, atau header, kemudian di sini oke, ini content dan footer. Untuk di sini saya akan membuat H3 yaitu tentang klub. Ya, lalu di konten saya akan membuat tag P klub sepak bola valuasi dan Real Madrid. Kemudian footer.
konten, dan ini hasilnya. Di sini saya akan membuat project counter dengan adanya props, slot, dan image. Pertama di sini saya akan membuat template. Kemudian saya akan membuat kode di main counter titik view atau komponen induknya. Sini import dahulu. Nilai sekarang yang sama dengan oh. Kemudian di template saya akan membuat salah satunya counter.
Kemudian saya akan menggunakan komponen counter. Oke. Oke, di sini telah bisa menambahkan 5, kemudian reset. Oke, jadi di sini terdapat define props, define image, dan juga slot. Pada komponen anak, di sini ada define props. Di sini ada step, di mana dia menerima nilai props dari main counter ini, yaitu step sama dengan 5, nilainya 5. Kemudian diterima di sini, define props. Kemudian ada defense emit. Di defense emit ini, dia akan mengirimkan emit dengan nama event itu update counter dan nilai yang baru. Ini akan mengirimkan nilai 0 dan ini akan mengirimkan nilai terbaru setelah ditambah 5 ke main counter. Dan di sini ada add update counter. Ini di sini tempat menerima nilai dari define emit. Yang dikirim dari komponen anak. Di mana terima nilai counter ini function yang menerima nilai dari komponen anak. Maka variabel nilai sekarang akan menampilkan nilai counter pada saat ini. Dan di sini terdapat template. Template ini dengan hashtag title, di mana ini akan mengirimkan template tersebut ke tempat komponen anak, yaitu bagian sini, di tempat slot, dengan nama title. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.